Saya dulu punya pertanyaan seperti ini ke Tuhan. Tuhan, gimana ya saya bisa memberitakan Injil? Tuhan, gimana ya saya bisa hidup sebagai saksinya Tuhan? Sedangkan saya sadar bahwa saya nggak sempurna. Saya punya kekurangan. Pengetahuan dan kekuatan saya juga terbatas. Gimana bisa kita manusia yang tidak sempurna ini, manusia yang sangat terbatas ini, bisa memperkenalkan pribadi Allah yang tidak terbatas. Namanya juga saksi Tuhan. Saksi Tuhan adalah sebuah tugas yang gak bisa main-main, karena kita sedang menyatakan namanya Tuhan. Kita sedang menyatakan kemuliaannya Tuhan. Sebagai saksi-saksinya Tuhan di bumi ini, kira-kira kita harus sepinter apa dulu nih? Kita harus sekeren apa dulu nih? Karena kita lagi menyampaikan tentang Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Ayat ini udah sering banget ya kita dengar ketika memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus kepada seluruh murid-murid Tuhan setelah Yesus terangkat ke surga. Ini adalah perkataan Yesus. Oh, lebih tepatnya lagi, ini adalah janjinya Yesus sebelum terangkat ke surga. Untuk mengerti makna dari ayat ini, kita perlu terlebih dahulu membaca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul dan kitab Injil. Saya nggak akan bahas kali ini keseluruhan kitab Kisah Para Rasul dan kitab Injil. Bapak Ibu bisa baca masing-masing di rumah. Tapi yang jelas, Roh Kudus sudah diperkenalkan oleh Yesus ketika Yesus menjalani masa-masa terakhir sebelum masuk ke dalam penderitaannya. Dan Yesus katakan lagi tentang Roh Kudus sebelum ia terangkat ke surga. Berarti karena Yesus mengulang-ulang tentang Roh Kudus ini sangat penting peranannya bagi orang percaya. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk dapat menjadi saksinya Tuhan melalui kuasa dan otoritas Allah. Coba perhatikan perbedaan kontras yang terjadi di antara para murid sebelum dan sesudah menerima Roh Kudus. Para murid dapat melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Kira-kira dari mana ya para murid Yesus dapat melakukan hal itu? Apakah Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan mereka tips dan trik untuk melakukan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang ajaib? Para murid yang sebelumnya suka menghindari kerumunan orang banyak, menghindari mengambil perhatian banyak orang, bahkan menghindari para pemimpin Yahudi. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, para rasul berani tampil di hadapan para pemimpin Yahudi, pemimpin agama, dan para imam-imam. Bicara penderitaan dan penolakan terjadi di antara para murid karena mereka memberitakan tentang Kristus. Tetapi bukannya mereka takut dan menghindari penderitaan dan penolakan itu, mereka justru semakin berani untuk memberitakan Kristus. Jadi apa ya yang terjadi sehingga para rasul memiliki perubahan perspektif memandang kehidupan? Belajar Roh Kudus adalah hal yang penting. Tetapi jangan sampai kita hanya berhenti mempelajari Roh Kudus aja. Mari mengalami dan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat buah dari pekerjaan Roh Kudus di tengah jemaat mula-mula, di tengah para rasul, para pengikut Yesus.
Pekerjaan Roh Kudus inilah yang membuat mereka berani untuk memberitakan Injil, berani untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib, bahkan berani menghadapi penderitaan dan penolakan. Akhirnya, kita melihat kasih Tuhan semakin dinyatakan, kasih Tuhan semakin dibukakan, sehingga semakin banyak orang yang mendengar dan mengalami kasih Tuhan. Pertanyaannya bagi kita bersama adalah, apakah kita hanya mau untuk menjadi penonton saja dari fenomena pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya? Atau kita mau ikut dalam visinya Tuhan? Ikut secara aktif terlibat dalam pekerjaannya Tuhan di muka bumi ini.